Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Itu berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Penyakit, pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, saudara sudah memberikan yang terbaik. Saudara sudah melakukan yang terbaik, setia mengiring Tuhan. Tetapi saudara masih mengalami pergumulan-pergumulan yang seperti ini. Hal pertama yang harus kita ketahui, bahwa Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan daripada orang yang lumpuh ini. Dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, Yesus tahu orang yang lumpuh ini menderita. Yesus tahu apa yang menjadi pergumulannya. Demikian juga Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Dia tahu apa yang menjadi kesusahan saudara. Dia tahu penderitaan yang saudara alami, atau mungkin aniaya yang saudara alami. Dan dia, bukan hanya dia tahu, tetapi yang kedua, dia juga Tuhan yang peduli. Dalam bagian selanjutnya dikatakan, Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Kita bukan hanya tahu apa yang menjadi pergumulan orang lain, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita tahu apa yang menjadi pergumulan orang lain, kita juga harus peduli. Dan kita juga harus memberikan solusi kepada mereka yang mengalami pergumulan. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dia tahu dan dia akhirnya menghampiri orang yang lumpuh ini. Dan dia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Dan dalam bagian selanjutnya ayat yang ke-8. Setelah orang yang lumpuh ini memberikan alasan mengapa dia tidak mengalami kesembuhan, Yesus memberikan solusi. "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dalam ayat ke-9 dikatakan, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ini merupakan kabar baik bagi saya dan saudara. Di satu sisi, kita menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, dan Dia akan menyatakan kuasa kesembuhan atas kita. Tapi di sisi lain, sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan hanya diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, tapi kita juga harus melayani sesama kita. Sama seperti Yesus. Kita tahu apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tahu apa yang menjadi kebutuhan anggota keluarga kita, kebutuhan gereja kita, kebutuhan bangsa kita. Dan kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kita harus peduli. Kita harus pergi kepada mereka yang membutuhkan. Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kita diberikan tanggung jawab untuk memberi makan orang yang lapar, untuk memberi minum orang yang haus, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang,
memberikan tumpangan kepada orang asing, untuk kita mengunjungi orang-orang yang ada di penjara, mereka yang sakit, kita pergi memberikan pertolongan kepada mereka, mendoakan mereka. Karena dengan kita melakukan ini, berarti kita melakukannya sama seperti kepada Tuhan Yesus. Itu terdapat di dalam Matius pasal yang ke-25. Bahkan kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7, Yesus akan mengenal kita dan Dia akan menerima kita jika kita di dalam hidup ini mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga bagi kita adalah kita harus menjadi saksi Kristus. Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai yang ke-20 memberikan satu perintah kepada kita. Kita harus pergi ada segala bangsa, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita harus bersaksi memberitakan Injil, memberitakan kabar baik dimanapun kita berada. Dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai yang ke-16, Yesus memberikan satu jaminan. Ketika kita memberitakan Injil, ketika kita melayani, menjadi berkat bagi sesama, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Saya dan saudara akan menumpangkan tangan atas orang yang sakit akan disembuhkan. Kita akan mengusir setan-setan. Kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Mungkin kita akan bertanya, saya ini bukan pendeta, saya ini bukan hamba Tuhan. Tapi ada satu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia berkata, aku akan mengirimkan Roh Kudus, penolong itu kepadamu. Dan ketika Roh Kudus itu diberikan kepada kita, maka kita adalah pribadi-pribadi yang akan dipakai oleh Tuhan. Sebab roh yang diberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita roh yang menjadikan kita anak Allah. Dan roh itu adalah roh yang sama yang mengurapi Yesus. Roh yang sama yang mengurapi para rasul, orang-orang kudus dalam segala zaman. Dan roh itu ada di dalam diri saudara. 1 Korintus 3:16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah baik Allah dan roh Allah diam di dalam diri kamu. Roh Allah, Roh Kudus diam dalam diri kamu, dalam diri saya. Dan Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk kita mulai bersaksi, melayani, memberikan pertolongan, menawarkan kebaikan kepada sesama kita, menjadi berkat bagi orang lain. Selama berada di Yerusalem ini, saya diberi kesempatan untuk melayani. Apa yang menjadi doa saya? Tuhan beri kesempatan untuk saya bersaksi kepada orang-orang Israel. Puji nama Tuhan, ada beberapa orang Israel boleh mendengarkan Injil, kabar baik. Dan saya percaya Tuhan akan lakukan juga hal yang sama melalui kita. Firman Tuhan berkata, mari kita berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Mari kita berdoa untuk keselamatan Israel. Bukankah Yesus ketika dia mau memasuki Yerusalem dan dia akan disalibkan di Yerusalem, dia menangisi Yerusalem. Dia rindu Yerusalem diselamatkan. Yesus sudah terangkat ke surga. Itu kitalah yang harus berdoa dan mengusahakan keselamatan Israel. Dan itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Kita harus juga menjadi berkat bagi sesama kita. Dimanapun kita berada, kita jadi berkat, jadi kesaksian, jadi garam dan terang. Kita bercahaya dimanapun kita berada. Karena Yesus itu sangat baik dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya akan menyembuhkan kita, menolong kita, tetapi 2000 tahun yang lalu, dia sudah mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa saya dan saudara. Dia mati ketika kita masih hidup dalam dosa. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga, kemudian dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Dan itu merupakan satu tanda bahwa Yesus menyertai kita. Sebagaimana janjinya dalam amanat agung, aku senantiasa menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Itu dinyatakan melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan.
Jadilah kepada kami seperti yang difirmankan. Dan kami berdoa dari tempat ini, kami berdoa untuk keselamatan Israel. Kami berdoa untuk keselamatan Yerusalem. Kami berdoa agar bangsa ini diselamatkan. Bangsa ini bertekuk lutut di bawah kaki Yesus dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Kami berdoa, diberkatilah semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Apapun pergumulan mereka, dan mukjizat yang dialami oleh orang lumpuh ini akan dialami juga oleh semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.